Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, luar biasa. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan, untuk menghampiri tahta kekudusannya. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini pujian penyembahan kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, hati yang tulus, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Kami datang Tuhan mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat hati kami, lihat hidup kami Bapa, sucikan dan kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati kami Bapa, untuk boleh menjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami Bapa. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib kasihmu Tuhan. Oh, biar mata kami seperti matamu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Mari minta sungguh-sungguh saudara pada Tuhan. Lebih lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Ya Tuhan, Tuhan, biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Kami mau jadi sepertimu, sepertimu. Ini doa kami Tuhan, jadikan kami sepertimu Yesus. Ubah hati kami seputih hatimu. Mari saudara, engkau lihat hatimu hari ini. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu, biar engkau datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan kami mau bereskan,
Kami tidak ingin hati kami ada kepahitan, amarah, kebencian, dendam. Kami mau buang semua itu Tuhan, karena kami tahu hanya ketika kami punya hati yang kudus, hati yang tulus, Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Sekali lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan, dikuduskan senantiasa di dalam hati dan hidup kami. Karena itu kami datang kepadamu Bapa hari ini. Sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan, agar kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa segala kerinduan hati kami di hadapan Tuhan hari ini. Mari hampiri tahta Tuhan saudara, datang dan berkata di hadapan Tuhan, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Amin. Bejana hatiku Bapa, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin, amin. Bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Bejana hati kami Tuhan. Amin Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air yang mengalir Tuhan, tak pernah berhenti kasih-Mu, setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
yang murni Tuhan. Amin. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan. Amin, amin. Yang tiada pernah sekali lagi dengan hati yang sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Biar Bapa selidiki hati dan hidup kita. Bapa, katakan sentuh hatiku Tuhan, dan ubah hidup kami Tuhan Yesus. Amin, amin. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, yang tiada pernah berhenti. Bagai air yang mengalir, tiada pernah berhenti. Demikian kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena itu kami mau terus berseru kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami memanggil nama-Mu Yesus, nama yang memberikan jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami Tuhan, amin. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi saudara, berseru pada Yesus, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terima kasih Kau Tuhan yang selalu menjadi jawaban. Bahkan saat kami berseru Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab kami dari sorga-Mu yang mulia Tuhan.
Sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami, agar kami mengerti jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan malam hari ini sengaja saya tidak membacakan kesaksian, karena nanti saya akan memutarkan film Sodom dan Gomora buat saudara ketika 2 tahun yang lalu saya berada di sana saudara ya. Tapi kita akan lihat dulu di sini. Kemarin pembacaan kita sudah sampai di Kejadian pasal 19 ya, lalu dikatakan di sana akhirnya malaikat itu menarik Lot untuk lari ya, karena hari sudah fajar menyingsing, dan ketika itu juga malaikat itu sudah mau menjatuhkan hukuman atas Sodom. Dan tadi malam kita sudah sampai ayat yang ke-19, sungguhlah hamba-Mu ini, ayat yang ke-18 kita akan baca dari 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Lalu kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguh hamba-Mu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapan-Mu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Demikianlah, jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Saudara perhatikan, bahkan Lot diperhitungkan Tuhan untuk meminta satu kota, dia akan melarikan diri dan kota itu diselamatkan dan tidak ditunggang balikan saudara karena permintaannya. Dan akhirnya malaikat itu berkata, cepat larilah ke sana, sebab aku tidak akan berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana, dan itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Saudara, kita akan menyaksikan satu video yang akan saya putarkan buat saudara. Dan dari video ini kita bisa belajar bagaimana memang firman Tuhan itu nyata. Alkitab itu benar-benar fakta, tempatnya, lokasinya itu semuanya ada. Mari kita saksikan video berikut ini yang pasti akan menjadi berkat bagi setiap kita. Karena semua fakta pasti ada sejarahnya.
Serangkaian penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah telah membuktikan bahwa Lot memang pernah hidup pada masa itu di sekitar wilayah Laut Mati yang kini berada di perbatasan negara Israel dan Yordania. Laut Mati atau yang dikenal dengan Laut Asin adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Diketahui kaum Sodom dan Gomora bukan nama suku melainkan nama kota. Ketika itu ada 5 kota besar yang berada di wilayah tersebut, seperti Sodom, Gomora, Adma, Seboim, dan Bela yang mendiami lembah Yordan, tepatnya di tepi sungai Yordan. Berdasarkan informasi itu, arkeolog berusaha menemukan lokasi Sodom dan Gomora yang diperkirakan telah dihuni antara tahun 3500 dan 1540 sebelum Masehi. 2 lokasi itu terletak di bagian utara Laut Mati. Iya, shalom. Saya sekarang lagi berada di Hotel Grand East di Laut Mati, saudara. Jadi Laut Mati ini nih pemandangan di samping hotel saya. Laut Mati. Laut Mati adalah salah satu tempat terendah di dunia, 400 meter di bawah permukaan laut. Dan di sini kadar garamnya tinggi sekali, makanya tidak ada kehidupan. Di sini juga ada kisah Nabi Lot. Ketika di tempat Lot tinggal, Abraham berdoa bagi pertobatan. Tetapi Sodom dan Gomora tidak mau bertobat. Mereka melakukan dosa kenajisan percabulan yang begitu hebat. Lalu Tuhan murka, lalu Tuhan menghukum dengan api belerang dari langit yang turun atas Sodom dan Gomora. Dan di belakang sana itu Sodom dan Gomora, saudara. Kota yang pernah dihancurkan oleh Tuhan. Dari sini kita bisa belajar melihat bahwa ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dan kita bisa berdoa bagi bangsa kita, bagi kota kita, supaya anugerah Tuhan turun bagi kota dan bangsa kita. Tetapi jika orang mau tetap tinggal dalam dosa, percabulan, dan kenajisan, maka Tuhan akan membinasakan. Ingat, siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Abraham adalah seorang yang sangat dikasihi Tuhan, dan karena itu Tuhan memberitahukan niatnya kepada Abraham bahwa ia hendak memusnahkan semua yang ada di kota Sodom dan Gomora. Tuhan ingat akan Lot, ponakan Abraham yang tinggal di Sodom. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku telah mendengar keluh kesah orang tentang dosa yang ada di Sodom dan Gomora itu, dan aku akan membinasakan kota itu dalam murkaku. Lalu Abraham berkata kepada Tuhan, apakah engkau akan membinasakan juga orang benar yang ada di kota itu? Engkau adalah Tuhan yang maha adil. Jika orang benar dibinasakan bersama-sama dengan orang fasik, di manakah keadilan Tuhan? Pada waktu itu Abraham berkata kepada Tuhan, jika ada 50 orang benar di dalam kota Sodom, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Lalu Tuhan menjawab, tidak, jika aku menemukan ada 50 orang benar. Tetapi tidak ditemukan 50 orang benar. Abraham menawar lagi kepada Tuhan, jika ada 40, tidak ditemukan, jika ada 30. Tetapi ketika dicari 30 orang, tidak ditemukan 30 orang benar di kota Sodom dan Gomora. 20 juga tidak ada, bahkan 10 tidak ada. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan untuk menjatuhkan kota itu dengan belerang dan api dari langit, sehingga seluruh kota dan penduduknya binasa. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata,
Tuan, silahkanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuklah mereka ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyahlah lagi, kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap, kata Lot kepada mereka. Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi ke tempat itu berdiri di hadapan Tuhan itu,
dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Iya, saudara, ketika kita melihat ya bagaimana sangat mengerikan Tuhan menghukum, murka Tuhan tercurah sehingga Sodom dan Gomora dibinasakan, semua tumbuhan, manusia, binatang, semuanya binasa akibat dosa, akibat kefasikan manusia. Ya, tetapi kita membaca tadi ayat yang terakhir tadi yang dibacakan ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Catat baik-baik, ayat ini berkata, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Banyak yang bertanya, Lot kan orang benar ya, tapi kok kehidupannya seperti itu ya. Tapi buktinya Tuhan menyelamatkan dia. Dengan jelas ayat ini berkata, ya, Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara, iman Abraham, ya, kehidupan Abraham yang berkenan telah membuat hati Tuhan, ya, akhirnya memperhitungkan keluarga Abraham yaitu Lot untuk diselamatkan dari ya yang namanya ya kematian di Sodom dan Gomora. Ya, jadi saudara, mari kita mulai hari-hari ini menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, agar lewat hidup kita, lewat iman kita pun keluarga kita boleh diselamatkan, ya, orang tua kita boleh diselamatkan, ya, dan kita boleh menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan, saudara, ya. Dan biarlah kita juga mau belajar malam hari ini, saudara, ya, seperti istri Lot, kita belajar satu kisah. Dia menoleh ke belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, firman Tuhan berkata pada akhirnya dia menjadi tiang garam. Malaikat itu sudah bilang, lari begitu rupa cepat, jangan menoleh ke belakang. Ya, tidak tahu apa yang membuat istri Lot menoleh ke belakang. Mungkin dia ingat perhiasannya, dia ingat berliannya, atau dia ingat tas mahalnya, ya, Hermenya, saudara, karena Lot orang kaya. Ada begitu banyak, ya, bahkan ketika kita belajar dari kisah ini, waktu Tuhan menghukum dunia, bahkan harta, kekayaan tidak ada lagi yang bisa berbicara. Semua harus kita tinggalkan, hanya bawa baju di badan. Lot dan keluarganya lari menyelamatkan diri, ya. Dan karena itu saudara, ya, biarlah selama kita hidup di dunia yang singkat ini, kita mau belajar untuk sungguh-sungguh memberi hidup yang terbaik, sungguh-sungguh memberi, ya, persembahan yang terbaik kepada Tuhan, hidup kita, karakter kita. Kita tahu bersama dari kisah malam hari ini, ya, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan itu murka dengan dosa. Jangan berpikir Tuhan itu, ya, maha kasih, tak saja, ya, Tuhan memang maha kasih, tetapi dia juga bisa murka dan menghukum ketika terjadi kebejatan. Bukankah hari-hari ini kita melihat juga dosa-dosa itu terjadi di sekeliling kita? Homoseksual, lesbian, kenajisan, percabulan, orang dengan mudahnya berselingkuh, melakukan apapun yang itu menyakiti hati Tuhan, tapi mereka tidak sadar, ya. Dan keadaan Sodom dan Gomora itu persis dengan keadaan dunia sekarang, ya. Tetapi biarlah Tuhan masih menemukan kita, orang-orang benar. Kita lebih daripada 10 orang malam ini, kita lebih daripada 50 orang, ya. Saya lihat di live chat saudara sampai 14.000, berarti lebih dari itu. Tuhan masih melihat hidup kita di atas bangsa ini. Kita berdiri menjadi orang benar yang mau membela bangsa kita, kota kita, supaya tidak dibinasakan Tuhan, tetapi dicurahkan dengan belas kasihan supaya terjadi pertobatan. Kita berdoa supaya jangan ada yang meninggal, saudara, sebelum mereka bertobat. Ya, biarlah, ya, kematian bagi orang benar itu adalah sebuah keuntungan, tetapi bagi orang fasik itu adalah kebinasaan. Karena itu, ya, biar kita mau terus sama-sama berdoa, saudara, buat keluarga kita yang belum bertobat, buat kota kita, buat bangsa kita, saudara, ya, supaya sungguh-sungguh boleh menerima perkenanan Tuhan. Dan kita lihat satu hal tadi dikatakan di sana, karena Tuhan, karena Abraham, ya,
Tuhan ingat kepada Abraham dan dia mengeluarkan Lot dari kota itu. Biarlah kita juga menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Karena Tuhan ingat kita sehingga dia menjamah keluarga kita. Karena Tuhan ingat kita sehingga dia meluputkan saudara. Orang-orang berdosa tidak dihukum. Biarlah kita juga memiliki sebuah kerinduan agar kota kita diselamatkan. Bangsa kita diselamatkan, dan itu semua dimulai dari keluarga kita diselamatkan. Ya, penghukuman yang begitu hebat sudah terjadi di Sodom dan Gomora, ya, dan itu bukan hanya ya cerita dongeng, benar-benar secara arkeolog itu terbukti. Ya, puji Tuhan saya diizinkan Tuhan sudah beberapa kali ke sana. Kalau saudara lihat dari Laut Mati itu saudara ada gunung garam, ya, dan di sana juga ada monumen patungnya istri Lot yang dibangun. Kita bisa melihat saking terkutuknya kota itu saudara. Ya, dia ditenggelamkan di dalam Laut Mati, dan kita tahu bersama Laut Mati itu tidak ada satu kehidupan di sana. Ya, itu tidak ada ikan yang hidup, tidak ada satu pun makhluk hidup ya di Laut Mati, namanya juga itu Laut Mati saudara. Ya, jangan sampai hidup kita sangat terkutuk sehingga tidak ada kehidupan, tetapi yang ada hanya kebinasaan. Saya berdoa saudara lewat kisah Sodom dan Gomora malam ini, kita semua boleh semakin hari semakin hidup di dalam takut akan Tuhan, boleh semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala malam ini, kita mau berdoa. Tuhan, kami tahu di sekeliling kami hari-hari ini kami melihat betapa begitu banyak dosa. Kami sudah melihat Tuhan, ada begitu banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Ada begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia yang sangat-sangat membuat Tuhan murka. Tapi malam ini kami berdoa, ubahkan setiap kami. Kalau ada di antara kami yang masih melakukan dosa itu, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kemabukan, pesta pora, ya, judi, bahkan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, iri hati, kebencian, kepahitan, dendam, bahkan ketakutan, intimidasi, apapun dosa-dosa itu, Tuhan kami berdoa lepaskan setiap kami. Bahkan kalau dosa itu masih ada di antara orang-orang di sekeliling kami, dalam keluarga kami, di kota kami atau di bangsa kami, ampuni kami Tuhan. Atas nama kota kami dan bangsa kami dan keluarga kami berdiri Tuhan. Jangan turunkan murka-Mu Tuhan, tetapi biar belas kasihan-Mu, hujan pertobatan-Mu boleh tercurah. Pakai kami menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa, kota, dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap mereka yang malam hari ini terus setia mencari Engkau. Hamba berdoa, biarlah Tuhan Engkau berikan senantiasa roh takut akan Tuhan, sehingga setiap rumah tangga boleh hidup menyenangkan Tuhan. Suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Dan kami semua boleh berseru kepada nama Tuhan, sehingga Tuhan hidup kami boleh ada dalam perkenanan-Mu. Kami percaya ketika kami mencari perkenanan Tuhan, maka hidup kami Tuhan akan diubahkan. Terjadi hujan pertobatan di dalam keluarga kami dan keluarga besar kami. Masa depan, bahkan pekerjaan, semuanya kami tahu Tuhan turut bekerja. Jodoh anak-anak kami juga Tuhan yang pegang kendali. Berkati untuk setiap keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau, Tuhan selamatkan. Yang terbaring sakit hari-hari ini, hamba berdoa baik yang di rumah sakit, dimanapun. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap mereka yang sakit. Biar anugerah belas kasihan Tuhan tercurah sehingga terjadi kesembuhan. Mari perkatakan saudara, dalam nama Yesus aku percaya aku disembuhkan. Aku percaya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaranku dan aku mau bertobat. Perkatakan saudara, aku mau bertobat untuk hidup dalam jalan-jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba menyerang kami. Lewat sakit penyakit kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan-Mu Bapa. Tuhan kami berdoa juga untuk setiap mereka yang ada di dalam pergumulan yang berat, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Kami berdoa Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, sehingga hidup kami tidak menjadi batu sandungan tapi boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bapa bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, sehingga anak keturunan ilahi boleh lahir.
Berkati juga setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami terus berdoa untuk bangsa-bangsa Tuhan, terutama buat Rusia dan Ukraina Tuhan. Kami berdoa apapun pergolakan yang sedang terjadi hari-hari ini, biar Tuhan pegang kendali. Bapa, damai sejahtera-Mu turun atas setiap bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa boleh bertobat kembali kepada jalan-Mu dan perang boleh dihentikan Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi Indonesia, lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, biarlah Indonesia aman tentram di dalam jalan-jalan-Mu, dalam setiap program-program yang sedang dibuat pemerintah, pembangunan ibu kota yang baru. Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Bapak, Indonesia terjadi hujan pertobatan. Ada orang-orang yang bertobat kembali kepada jalan-Mu, diberkati dari Sabang sampai Merauke, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kau juga terus memberkati Bapa untuk seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, 5 benua besar, dan semua negara-negara yang ada di dalamnya. Tuhan, tercurah hujan pertobatan-Mu. Setiap mereka yang setia berdoa, mencari wajah-Mu, berdiri bagi kota dan bangsa mereka, Tuhan memberkati Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau yang tahu apa yang kami alami hari-hari ini. Kami membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah Engkau turut bekerja bagi setiap persoalan masalah kami, sehingga Tuhan kami boleh kuat berdiri sampai pada garis akhir. Kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.